Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jabran dari kelas Pendidikan Jasmani A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika berkomunikasi dalam Islam. Etika berkomunikasi dalam Islam ada 7 acuan komunikasi yang sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Lalu ada proses dan unsur komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi 2 tahap, yakni secara primer dan sekunder. Yang pertama ada proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang ataupun simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran ataupun perasaan komunikator kepada komunikan. Apakah itu berbentuk idea, informasi, atau opini, baik mengenal hal yang konkret maupun abstrak, bukan saja tentang hal atau juga peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, tetapi juga pada waktu yang lalu dan masa yang akan datang. Akan tetapi efektifnya komunikasi lambang-lambang tersebut sering dipadukan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang luar biasa apabila dilibatkan dalam komunikasi yang menggunakan bahasa disertai gambar-gambar yang berwarna. Yang kedua ada proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau suatu sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang atau sebagai media pertama. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan setidaknya disebutkan ada 7 jenis perkataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Al-Quran menyisalir bahwa mengucapkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian. Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Yang kedua, qaulun sabit, ucapan yang teguh. Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis ini. Quran surat Ibrahim ayat 27. Yang ketiga, qaulun sadid, perkataan yang benar. Tiada dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Kata sadid yaitu berasal dari sadda yang berarti menutup, membendung, ataupun menghalangi. Qaulun sadid yang diucapkan berfungsi untuk mencegah terjadi kemungkaran dan kezaliman. Bukti suatu ketakwaan seorang mukmin diantaranya gemar mengucapkan perkataan ini. Quran surat Al-Mahzab ayat 70. Yang keempat, qaulun balik, ucapan yang efektif dan efisien. Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat berisi, mudah dipahami, dan tepat mengenai sasaran alias tidak ngelantur. Tipe perkataan seperti ini akan berpengaruh kuat bagi pendengarnya. Quran surat An-Nisa ayat 63. Yang kelima ada qaulun karim, perkataan yang mulia. Ia adalah tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara.
terhadap semangat memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara dalam qaulun karim tersebut. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang keenam ada qaulun maisyur ataupun ucapan yang layak dan pantas. Maisur arti asalnya adalah yang memudahkan. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain dan menghiburnya guna meringankan beban kesedihan. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Yang ketujuh ada qaulun layin, tutur kata yang lembut dan lemah lembut. Kelembutan tersebut diharapkan dapat menundukkan kekerasan sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadapi Fir'aun yang zalim. Quran Surat Toha ayat 44. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, Muslim terbaik ialah yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengetahui etika komunikasi dalam Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 148, mungkin sekian dari saya. Semoga lisan, tulisan, dan tindakan kita senantiasa sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.